Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Rahma. Jadi saya di sini bersama masih ingat saya di sini dari mahasiswa dari Unisya, yakni Universitas Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya seperti biasa, saya di sini bervideo untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah Manajemen LHI yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin. Jadi di sini saya dari Fakultas Tarbiyah, tepatnya di Prodi PGMI reguler. Nah, jadi begitu, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Jadi di sini pengertiannya di sini manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. Jadi, manajemen SDM juga merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan pemeliharaan, serta penggunaan SDM dengan baik untuk mencapai tujuan secara individu maupun organisasi. Yang dimaksud sarana dan prasarana di sini yaitu lembaga pendidikan Islam seperti untuk menjamin efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, seperti tenaga pengajar dan staf administrasi, memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. Nah, di sini ada aspek-aspek penting dalam poin ini. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, yang dimaksud perencanaan di sini apa? Melibatkan penyusunan secara kebutuhan. Maksudnya penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan. Perencanaan ini harus mempertimbangkan anggaran, sumber daya yang tersedia, dan kebutuhan jangka panjang. Nah, aspek yang kedua ada pengadaan. Proses pengadaan melibatkan pembelian atau penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti ruang, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga, dan begitupun fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, pengadaan harus dilakukan dengan transparan dan efisien. Nah, yang ketiga ada pemeliharaan. Sarana dan prasarana yang sudah ada perlu dipelihara agar dalam tetap kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pemeliharaan mencakup perbaikan rutin, pembersihan, pengawasan kondisi fasilitas. Itu yang dimaksud pemeliharaan di sini. Juga di sini ada nomor 4, pengelolaan. Mengelola penggunaan sarana dan prasarana dengan efektif dan efisien. Pengelolaan ini termasuk jadwal penggunaan, alokasi ruang, dan pengawasan agar fasilitas yang digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang selanjutnya yang nomor 5 ada evaluasi dan pengembangan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk merencanakan pengembangan atau perbaikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang semakin bertambah atau semakin berkembang. Nah, jadi di sini ada juga pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini ada memberikan pelatihan kepada staf dan guru agar mereka dapat mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia di sini maksudnya ini sangat penting. Ya, tentunya perannya sangat penting untuk memastikan penggunaan yang benar-benar optimal dan memiliki jangka waktu yang lama dan yang berkelanjutan. Maksudnya di sini
supaya sarana prasarana yang ada di lembaga itu bisa digunakan tidak hanya sekali saja ya. Ada aspek-aspek ini memberikan petunjuk bahwa ketika ada sarana prasarana di sekolah harus dirawat dengan baik, harus diawasi atau dievaluasi sesuai dengan pengembangan siswa. Begitu. Nah, kemudian ada ringkasan di sini. Manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi di sini sarana dan prasarana sangat berperan penting bagi suatu lembaga, karena dengan sarana prasarana itu kita bisa melihat bahwa lembaga itu benar-benar bisa kondusif, benar-benar bisa berkomitmen untuk memberikan perkembangan kepada sekolah melalui sarana prasarana ini. Nah, manajemen SDM sumber daya manusia, proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja itu juga butuh sebenarnya kesejahteraan, ada juga motivasi dan manajemen konflik atau pengelolaan bagaimana ketika ada konflik atau masalah di suatu lembaga. Nah, sementara itu manajemen sarana prasarana melibatkan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan efisien dan pengelolaan aset. Nah, keduanya itu sama-sama bekerja untuk memastikan bahwa sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Jadi di sini sumber daya manusianya harus benar-benar baik, di sisi lain fasilitasnya juga harus mencukupi. Nah, jika salah satunya itu tidak seimbang, maka tidak bisa dikatakan sempurna lembaga itu. Nah, jadi selain menjaga sarana prasarananya, fasilitasnya, selain menjaga hal itu, nah dalam lembaga itu harus benar-benar mengevaluasi bagaimana siswa, sumber daya manusianya, gurunya, bagaimana pelatihan pelajarannya dan lain sebagainya. Jadi begitu, harus imbang. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulannya dari penjelasan saya tadi. Manajemen sumber daya manusia dan sarana prasarana yang efektif adalah sebuah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di lembaga pendidikan Islam. Tidak hanya di lembaga pendidikan Islam, sebenarnya di lembaga pendidikan selain Islam pun juga butuh demikian rupa, begitu. Nah, dengan rekrutmen yang tepat, pelatihan yang tepat, evaluasi kinerja yang dilakukan, kesejahteraan staf, serta perencanaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang baik, lembaga dapat mencapai tujuan pendidikannya secara optimal dan meningkatkan kualitas pengalaman belajar bagi siswa dan juga staf. Nah, mungkin dari sini saja, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Nah, oleh karena itu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.